Bab 486. Takut pikiranmu tidak jelas. Tidak. Audrey Han menggelengkan kepalanya, bukan aku yang terluka. Setelah mendengar ini, Talita membelalak ragu. Aku mendengar bahwa Gita mengatakan bilang kamu tidak terluka, tetapi aku juga mendengar bahwa Vinalin menumpahkan asam sulfat. Wanita ini benar-benar mengerikan, jangan sampai kita mendapatkan klien semacamnya di masa depan. Klien. Audrey Han mengatakannya dengan lembut, dan kemudian tersenyum tipis. Tidak, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi klien kita lagi di masa depan. Dia membawa asam sulfat untuk menyakiti orang kali ini, meskipun dirinya tidak terluka, tetapi dia melukai Golden Ye. Berdasarkan temperamen Golden Ye, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja? Selain itu, bahkan jika Golden Ye tidak membuat perhitungan dengannya, Audrey Han juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Saat teringat punggung Golden Ye yang terluka sampai seperti itu, hatinya semakin memanas. Apa maksudmu? Apakah kamu sudah menemukan solusi? Dia menyakiti orang dengan sengaja, itu tindak kriminal dan dia harus diperiksa. Kita tidak perlu repot-repot, akan ada orang yang membereskannya. Setelah mengatakannya, Audrey Han tiba-tiba merasa kepalanya sedikit sakit. Dia mengulurkan tangannya dan memijat alisnya. Talita melihat ini dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak cukup tidur semalam? Aku punya minyak angin, oleskan ke dahimu, mungkin akan terasa lebih baik. Dengan itu, Talita membuka tasnya, mengeluarkan sebotol minyak angin dan menyerahkannya kepada Audrey Han. Audrey Han melirik botol minyak dingin, dan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak terlalu suka bau minyak obat ini. Jadi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tersenyum pada Talita, terima kasih, tapi aku baik-baik saja, sebentar lagi juga pusingnya akan hilang. Talita menatapnya sebentar dan bertanya, apakah kamu tidak suka baunya? Jangan khawatir. Awalnya aku juga tidak menyukainya, tetapi ini benar-benar bermanfaat, biarkan aku mengoleskannya untukmu. Dengan itu, dia langsung membuka tutup minyak angin, lalu menyeka sedikit di tangannya dan mendekat untuk mengoleskannya di kedua sisi dahi Audrey Han. Audrey Han sedikit risih dengan sikapnya ini, karena dia merasa tidak begitu akrab dengan Talita, tetapi Talita malah. Namun, meskipun Audrey Han merasa risih, dia tetap tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tahu Talita juga bermaksud baik dan memperhatikannya. Jika dia menunjukkan rasa kesalnya saat ini, maka itu akan sangat menyakitkan. Ketika Talita mundur, dia tersenyum padanya, cobalah, mungkin sebentar lagi pusingmu akan hilang. Audrey Han juga tersenyum padanya, terima kasih. Talita sedikit malu, dia teringat sesuatu dan berkata dengan arogan, Aku tidak peduli padamu, aku hanya takut kamu tidak berpikir dengan jernih dan tidak dapat menangani masalah dengan baik. Tepat pada saat ini, suara pintu lift terbuka terdengar, dan Talita juga bergegas keluar. Audrey Han tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia kembali ke kantor, Gita kebetulan sedang bekerja di mejanya. Ketika melihat Audrey Han kembali, dia segera berdiri, ya Tuhan, aku pikir kamu akan tinggal di rumah sakit selama 24 jam, ternyata kamu masih ingat untuk kembali. Mendengar ejekannya, Audrey Han memelototinya, kenapa? Kamu tidak kasihan jika aku tinggal di rumah sakit selama 24 jam? Dan malah mengejekku. Bagaimana mungkin? Gita tersenyum, kamu pergi ke rumah sakit bukan karena dirimu terluka, mengapa aku harus kasihan? Oh, aku tidak terluka, tapi apakah aku tidak lelah? Berbicara tentang ini, Audrey Han mengulurkan tangan dan memijit leher dan bahunya. Dia tidur dengan bersandar pada kursi sepanjang malam, alhasil dia merasa sekujur tubuhnya sangat pegal dan tulang belakang lehernya sangat tidak nyaman saat ini. Sudahlah, aku hanya bercanda, jika aku tidak mengasihanimu, aku tidak akan berada di ruanganmu untuk menggantikanmu menyelesaikan pekerjaan ini.
Kamu pulang saja dan serahkan semuanya padaku, istirahat dengan baik, aku tahu kamu pasti akan pergi ke rumah sakit lagi malam nanti. Audrey Han terdiam. Mengapa dia merasa dia telah dijebak? Memikirkan hal ini, Audrey Han memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menyipitkan mata pada Gita. Gita tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apa ucapanku salah? Lihatlah, dia telah terluka seperti ini demi kamu, jadi kapan kamu akan menyetujuinya?" Gita. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Audrey Han telah menyelanya dengan suara tinggi. Gita menjulurkan lidahnya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia kembali berkata, "Sudah, aku akan menangani pekerjaan di sini, dan aku juga akan merawat Glenn dengan baik. Kembali dan istirahat dulu, aku sudah membereskan kamarmu, kamu bisa langsung mandi dan tidur." Setelah itu, Gita berjalan mendekat padanya dan memberinya kunci. "Ini adalah kunci yang baru dipasang, aku lupa terus untuk memberikannya padamu. Simpanlah satu, dan nanti aku akan mengirimkan kata sandi padamu melalui WeChat, kamu bisa menghapusnya setelah membacanya." Audrey Han mengangguk, "Oke, apakah polisi datang hari ini?" "Tidak. Ini masih terlalu dini, tetapi mereka menghubungi Tuan Han semalam. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi aku yakin bahwa finalin itu tidak akan berakhir dengan baik." Audrey Han tidak menanggapinya. "Baiklah, aku akan kembali dan menyegarkan diri dulu lalu istirahat. Hubungi aku jika ada sesuatu. Jangan khawatir." Jadi setelah Audrey Han menjelaskan pekerjaan pada Gita, dia meninggalkan kantor. Awalnya dia ingin kembali ke kediaman keluarga Han, tetapi sekarang dia sudah memiliki rumah sendiri. Selain itu, Audrey Han mungkin masih marah padanya, jadi dia langsung kembali ke rumah barunya. Rumah baru itu sangat hening karena tidak ada Art dan dia sendirian di rumah kosong itu. Audrey Han naik ke atas dan bergegas ke kamarnya, lalu membuka lemari pakaian, mengambil satu set piyama dan memasuki kamar mandi. Setelah mandi air panas, dia merasa rasa sakit di sekujur tubuhnya memudar. Dia menyeka rambutnya sambil memegang handuk, tetapi melihat ponselnya bergetar. Setelah melihat ide penelepon, itu adalah Gracelyn. Mengapa gadis ini menghubungi dirinya? Memikirkan hal ini, Audrey Han menjawab telepon, "Halo." "Oh, Dewi, akhirnya kamu menjawab telepon." Suara Gracelyn sangat khawatir. Audrey Han mengerutkan dahinya dan menyeka rambutnya. "Ada apa?" Gracelyn berkata dengan cemas, "Aku sudah tahu apa yang dilakukan Finalin. Kamu tidak terluka, kan?" "Tidak." Audrey Han langsung membantah. Mendengar ini, Gracelyn akhirnya merasa lega, tapi dia segera gugup lagi. "Aku menelepon adik sepupuku, tapi dia tidak menjawab. Aku sudah memberitahumu hari itu, bahwa dia bukan orang baik, dan menyuruh kamu untuk berhati-hati." "Ya, aku tahu." Gracelyn masih menjelaskan, "Maaf, aku tidak menyangka terdapat kebencian seperti itu di antara kalian berdua sebelumnya. Semua ini salahku, coba saja aku tidak memperkenalkannya kepadamu sebagai pelanggan." Setelah mendengarkan ucapannya, Audrey Han memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan kemudian berkata, "Itu bukan salahmu, karena dia pernah berhubungan dengan Colden Ye. Tanpa kehadiranmu juga dia akan tetap mencariku suatu hari nanti." Karakter orang tidak akan berubah secara tiba-tiba. Bersambung.